Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih sebetulnya kuliah di Reka Medis, mata kuliahnya apa aja, kemudian ada peluang karirnya itu di mana saja, kemudian ada jenjang pendidikannya juga. Kita mulai dari mata kuliah yang akan teman-teman dapatkan ketika kuliah di Reka Medis di semester 1. Ya, di sini sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa mata kuliah yang akan saya sebutkan di sini adalah yang sangat relevan dengan standar kompetensi Reka Medis. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah seperti misalnya pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada lagi Pancasila, ada kewarganegaraan, itu mata kuliah yang sudah wajib. Jadi tidak saya masukkan ke sini. Kemudian biasanya kalau untuk D3 Reka Medis dari Informasi Kesehatan itu paling sedikit itu sekitar 108 SKS yang akan ditempuh selama kurang lebih 3 tahun minimal atau lebih, tergantung dari ketika masa mahasiswa itu menempuh pendidikan tersebut. Kemudian dalam kurun waktu 6 semester ya. Tadi sekitar 108 ya. Nah, sekarang kita akan mulai di semester 1. Ada mata kuliah pengantar kodifikasi dan kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Di sini nanti teman-teman akan ketemu dengan anatomi fisiologinya terkait dengan sistem tersebut ya. Kemudian ada patofisiologinya, kemudian ada terminologi medis. Terminologi medis itu dari satu istilah medisnya, kalian teman-teman bisa tahu mana prefiknya, mana safiknya, sama mana rootnya, seperti itu. Kemudian ada teori kodifikasi, dari mulai kita langkah-langkah pengodingan, kemudian dari mulai pengodingan diagnosanya, sampai dengan pengodingan di tindakannya. Kemudian ada konsep Reka Medis. Konsep Reka Medis itu teman-teman nanti akan ketemu sejarahnya Reka Medis, tujuan dan fungsi, kemudian ada organisasi internasionalnya itu Reka Medis itu apa saja, kemudian ada organisasi lokal dan nasionalnya itu apa saja, itu nanti akan dibahas di konsep Reka Medis juga. Kemudian ada aplikasi komputer dasar. Ini biasanya di sini itu salah satu yang dibahasnya adalah bagaimana cara menggunakan komputer secara basic lah, misalnya dari penggunaan Microsoft Office, itu seperti itu ya, ada di aplikasi komputer dasar. Kemudian selanjutnya adalah semester 2. Semester 2 itu ada kodifikasi terkait sistem pencernaan dan endokrin. Ini hampir sama dengan yang tadi di semester 1. Teman-teman nanti akan bertemu juga dengan anatomi fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, teori kodifikasi terkait dengan sistem pencernaan dan endokrin. Kemudian yang kedua ada manajemen Reka Medis. Di sini nanti teman-teman akan ketemu bagaimana proses penerimaan pasien di tempat pendaftaran rawat jalan, rawat inap, kemudian ada gawat darurat, kemudian ada bagaimana proses pengolahan Reka Medis di assembling, kemudian assembling itu perakitan ya dokumen Reka Medis ya, kalau yang teman-teman belum pernah dengar istilahnya. Kemudian ada lagi proses filingnya seperti apa. Kemudian ada proses penjajarannya seperti apa, penomoran di Reka Medis itu ada apa saja. Kemudian bagaimana sih proses retensinya atau pemusnahan dari dokumen Reka Medis manual, itu semua ada di manajemen Reka Medis. Bisa dilihat di sini bahwa sebetulnya pengolahan Reka Medis itu atau sasaran dari lulusan D3 Informasi Kesehatan dan Reka Medis itu bukan hanya berpatokan pada rumah sakit saja, tapi juga pada puskesmas, kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, seperti misalnya ada klinik dokter, ada klinik mandiri lainnya gitu. Klinik itu juga ada di situ juga, karena sebetulnya sudah diajarkan di mata kuliahnya di setiap semester. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak Reka Medis di Fasiankes. Nanti teman-teman akan tahu, belajar juga apa saja sih aplikasi yang sudah ada di lapangan ataupun yang nanti akan disiapkan ketika nanti misalnya teman-teman ada yang berminat arahnya ke teknologi dan informasi. Kemudian ada konsep dasar biostatistik. Di sini juga teman-teman akan mengenal namanya mean, median, modus, itu apa aja sih istilahnya, itu ada di konsep dasar biostatistik. Nah di semester 2 ini baru teman-teman ketemu akan namanya dengan praktik kerja lapangan yang pertama. Di sini nanti teman-teman biasanya akan praktiknya itu bisa di rumah sakit umum, bisa di rumah sakit khusus ya, kemudian ada rumah sakit swasta juga bisa, rumah sakit pemerintah juga bisa gitu, karena nanti akan terpetakan di masing-masing praktik kerja lapangannya ya. Kemudian selanjutnya di semester 3, teman-teman itu akan ketemu dengan kodifikasi terkait sistem penginderaan. Penginderaan itu dari mulai panca indera. Jadi sini ada di sini semua, ada di semester 3 ini, dari mulai mata, telinga, hidung, tenggorokan. Ini ada di beberapa kode, satu blok kode H gitu ya. Kemudian ada syaraf,
ada gangguan jiwa dan perilaku. Di sini posisinya itu sama dengan yang tadi, ketemu juga sama anatomi fisiologi, sama patofisiologi, sama terminologi medis, teori kodifikasinya, terkait dengan sistem yang ada di dalam semester tersebut. Ada desain dan manajemen formulir di sini teman-teman akan dari mulai belajar bagaimana mendesain suatu formulir yang akan digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu secara manual maupun secara elektronik. Jadi sebetulnya sudah disiapkan bahwa nanti PMIK itu atau perekam medis dan informasi kesehatan itu sudah siap. Ya, walaupun dia ditempatkan di rumah sakit yang berbasis kertas atau klinik yang berbasis kertas atau paper based dengan yang rekam medis elektronik. Kemudian ada organisasi manajemen, di sini akan belajar tentang bagaimana POA-nya, plan, action gitu ya, controlling gitu ya, atau evaluation, itu nanti akan belajar di sini dalam mengelola suatu manajemen. Ada sistem manajemen mutu, ini juga hampir sama juga, nanti bagaimana kita meningkatkan kemampuannya, bagaimana rumah sakit menyiapkan kualitas mutunya, karena tetap aja pelayanan itu harus berbasis ke pasien ya. Kemudian ada statistik Fasiankes, di sini nanti akan ini ya hubungannya linear sekali dengan yang tadi biostatistik, konsep dasar biostatistiknya ada di semester 2 tadi, statistik Fasiankesnya ada di sini. Ini belajarnya itu dari mulai BOR, kemudian LOS, itu dari BOR itu apa ya? Oh, bed occupation rate gitu. Kemudian ada LOS-nya juga length of stay-nya itu berapa lama. Kita sudah mulai menghitung bagaimana efisiensi penggunaan tempat tidur di satu fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit kalau di sini hitungannya. Kemudian ini ada algoritma dan pemrograman, ini lebih ke arah IT atau teknologi informasi yang terkait dengan informasi kesehatan. Kemudian ada farmakologi, di sini teman-teman juga akan belajar tentang kategori obat-obatan. Apa sih hubungannya sebenarnya dengan PMIK? Nanti di sini juga akan dibahas bahwa nanti kita akan menggunakan juga tabel obat dan zat kimia yang ada di dalam ICD, itu relevan sekali dengan nanti farmakologi. Kemudian nanti ketemu lagi dengan praktek kerja lapangan 2, ini lebih nanti membahasnya tentang mata kuliah yang dalam semester tersebut. Ya, di semester 3. Selanjutnya adalah di semester 4. Di semester 4 ini lebih banyak ya, bisa dilihat di sini. Ada kodifikasi terkait sistem genitourinaria dan reproduksi, ada kehamilan, persalinan, nifas, malformasi kongenital, deformitas, dan abnormalitas kromosom. Ini juga sama, dari mulai anatomi fisiologinya, patofisiologinya, teori kodifikasinya, terminologi medisnya, tadi hampir ketinggalan, sesuai dengan sistem yang ada di dalam semester 4 ini. Kemudian kita ada juga hukum kesehatan dan etika profesi. Di sini nanti akan dibahas juga tentang dari mulai kita pengenalan konsep etik, kemudian moral itu seperti apa, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi PMIK itu apa saja, kemudian bagaimana proses pelepasan informasinya kepada pasien dari mulai apa saja yang harus disiapkan, kemudian apa saja yang harus diidentifikasi sebagai faktor-faktor kemungkinan terjadinya lepasnya informasi pada pihak yang tidak bertanggung jawab, itu dibahas di hukum kesehatan dan etika profesi. Kemudian ada akreditasi dan manajemen risiko. Di sini akan dikupas bagaimana seorang PMIK harus siap ketika rumah sakitnya atau puskesmasnya dalam proses akreditasi. Jadi itu akan ada dibahas juga konsep penilaian di SNARS ya, itu juga akan dibahas di situ lebih detailnya. Kemudian ada metodologi penelitian kesehatan. Di sini mahasiswa sudah harus disiapkan terkait dengan metodologi penelitian akan diambil di semester akhirnya di KTI-nya. Di sini sudah dijelaskan bagaimana metode penelitian secara kesehatan itu seperti apa, ya. Kemudian perencanaan unit kerja rekam medis. Di sini teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana cara merencanakan suatu unit kerja dari mulai pengelolaan sumber daya manusianya, berapa sih jumlah analisis beban kerja yang sebenarnya harus dihitung dalam unit kerja kita. Kita butuh berapa staf sih sebetulnya akan belajar di sini. Kita juga nanti akan belajar juga bagaimana cara perhitungan penyimpanan raknya, itu juga ada di sini juga karena terkait dengan pengembangan unit rekam medisnya. Berapa sih sebetulnya unit komputer yang harus disiapkan ketika misalnya rumah sakit kita akan menyiapkan sebagai rekam medis elektronik, di sini juga akan belajar. Kemudian ada epidemiologi. Epidemiologi seperti teman-teman tahu ini juga salah satu irisannya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Nanti kita akan melihat bagaimana peran seorang PMIK terhadap pemetaan penyakit, karena ini ada hubungan nanti dengan yang hasil kodifikasi yang ada di setiap masing-masing semester. Kemudian ada basis data, ini juga hubungannya dengan relevan dengan teknologi dan informasi. Kemudian ada praktik kerja lapangan ketiga, ini juga terkait dengan mata kuliah yang di semester 4 tersebut.
Kemudian kita geser lagi ke semester 5. Di sini ada kodifikasi terkait penyakit khusus tertentu. Misalnya apa ya? Misalnya kasus-kasus pada pasien dengan neoplasma. Itu akan dibahas di semester 5. Kemudian kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Ini misalnya itu adalah kasus-kasus pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada yang kasus cedera ya. Gitu. Kemudian ada kodifikasi morbiditas dan mortalitas. Di sini teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara penggunaan rule modifikasi, rule MB gitu biasanya kalau teman-teman yang sudah pernah dengar bahasanya. Kemudian mortalitas itu bagaimana penentuan kode akhir ketika pasien tersebut sudah meninggal karena kasusnya di mortalitas atau di sertifikat penyebab kematian. Kemudian ada pembiayaan kesehatan. Di sini pembiayaan kesehatan itu relevannya itu dengan klaim inasi bijis. Jadi nanti teman-teman setelah menemukan kode akhirnya sebagai coder, kemudian nanti dia akan diklaim, itu ketentuannya seperti apa, prosesnya seperti apa, praktiknya seperti apa, itu ada di pembiayaan kesehatan. Aturan-aturan dari JKN-nya seperti apa, nah itu juga ada di situ. Bagaimana kalau sistemnya kapitasi, bagaimana kalau sistemnya itu tadi sesuai dengan yang JKN di Indonesia ya. Kemudian ada mutu pelayanan rekam medis. Mutu pelayanan rekam medis ini lebih amat sangat terkait sekali dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam rekam medis. Jadi kalau tadi di semester 2 ada manajemen rekam medis membahas tentang assembling atau perakitan dokumen rekam medis, di sini kita bisa menilai sebetulnya rekam medisnya itu bermutu atau tidak ya, berkualitas atau tidak ya, terisi sih data pasiennya tapi tidak lengkap. Nah itu akan dibahas di situ, manajemen mutu pelayanan rekam medis. Kemudian perencanaan anggaran, ini hampir mirip-mirip dengan atasnya pembiayaan kesehatan ya, cuma bedanya kalau tadi pembiayaan kesehatan itu adalah ketika kita menentukan kode akhir, kemudian diklaim atau dirubah menjadi harga, nominal harga, itu ngomonginnya di pembiayaan kesehatan, tapi perencanaan anggaran adalah ketika kita membuat satu perencanaan kegiatan terkait dengan unit kerja kita, gitu. Jadi berapa sih kita harus menyiapkan tadi jumlah perencanaan jumlahnya ada di mata kuliah di semester 4, kalau ini kita bicaranya biayanya berapa, gitu ya. Kemudian juga biasanya nanti akan ditambahkan juga dengan bagaimana proses perhitungan perencanaan anggarannya itu terkait dengan lingkup yang lebih luas, misalnya di puskesmas, kemudian di klinik, itu juga akan belajar. Kemudian ada jaringan komputer, ini juga lebih ke IT atau teknologi informasi terkait dengan informasi kesehatan. Kemudian analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan, ini bagaimana kita akan merancang suatu sistem informasi kesehatan yang amat sangat relevan dan dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhirnya adalah praktik kerja lapangan, ini yang keempat, ini biasanya sudah lebih komprehensif karena mahasiswa di semester 5 sudah harus siap untuk KTI atau karya tulis ilmiah dan siap akan terjun di lapangan setelah semester 6. Kemudian yang terakhir adalah semester 6, ini karya tulis ilmiah. Jadi di sini mahasiswa atau teman-teman nanti akan membuat satu karya tulis ilmiah, bisa berbentuk produk, bisa juga analisis, atau bisa juga studi literatur. Ini bergantung dari masing-masing kekhasan program studinya masing-masing ya. Tentunya sesuai dengan standar kompetensinya. Kemudian tadi semester 1 sampai dengan semester 6 mata kuliahnya itu seperti itu. Kembali saya ingatkan bahwa dari keputusan Menteri Kesehatan maupun dari peraturan Menteri Kesehatan juga, jadi jangan lupa teman-teman ditonton videonya, sudah ada videonya semua, bahwa jenjang pendidikan rekam medis itu ada di ahli madya atau di D3, kemudian sarjana terapan ada di D4, kemudian ada sarjana rekam medis ada di S1, dan magister rekam medis ada di S2, walaupun ditekankan lagi di Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 312 tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini perkembangan pendidikan di rekam medis dan informasi kesehatan di Indonesia itu baru sampai di tahap D3, D4, dan S1 ya. Kemudian tadi saya sekilas diingatkan lagi bahwa tadi teman-teman itu praktek klinik lapangan itu bisa atau ditempatkan itu di berbagai tempat, tidak hanya di rumah sakit. Jadi kategorinya itu bisa di rumah sakit pemerintah, baik umum maupun khusus ya. Kemudian di rumah sakit umum swasta itu juga bisa umum, bisa juga khusus. Kemudian ada puskesmas, kemudian ada dinas kesehatan, dan yang terakhir adalah fasilitas pelayanan kesehatan lain, misalnya klinik, kemudian praktek dokter, itu juga bisa di situ juga. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.